Abrasi yang mencapai 150 meter di Desa Kuala Simbur membuat rumah warga menjadi rusak. Gubernur Jambi Al-Haris buka kegiatan Gentala Arasi 2023. Verifikasi ulang Bacalek, KPU Tanjung Jabung Timur melakukan pengecekan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Sabtu 15 Juli 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi kembali memperpanjang masa pendaftaran hingga 17 Juli mendatang. Perpanjangan ini bertujuan untuk memenuhi kuota siswa di beberapa sekolah menengah pertama di Muaro Jambi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi memperpanjang masa penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023. Perpanjangan PPDB di tingkat sekolah menengah pertama akan berakhir pada tanggal 17 Juli mendatang. Kebijakan perpanjangan penerimaan siswa baru dikarenakan kuota siswa di beberapa sekolah yang belum terpenuhi. Sekolah yang belum mencukupi kuota diantaranya SMP Negeri 1, 2, 3, dan SMP Negeri 5. Kepala Disdikbud Muaro Jambi, Firdaus, mengatakan, untuk daya tampung SMP pada tahun ini sebanyak 5.539 siswa. Sementara yang telah mendaftar dan dinyatakan lulus hanya 4.305 siswa. Dari jumlah tersebut, secara total kekurangan siswa mencapai 1.234 orang. Disdikbud mengimbau kepada orang tua calon siswa untuk dapat memanfaatkan waktu masa perpanjangan pendaftaran sebaik mungkin. Tidak terpenuhi, apa ada masa perpanjangan, Pak? Masih, sampai saat ini kami instruksikan kepada seluruh sekolah untuk tetap membuka atau menerima siswa kita bila ada yang masih mendaftar atau ingin bersekolah di sekolah tersebut. Itu sampai tanggal berapa, Pak? Sampai dengan tanggal 17 Juli 2023. Untuk mempermudah orang tua calon siswa dalam proses pendaftaran ke sekolah negeri tingkat menengah pertama, proses pendaftaran tidak lagi menggunakan sistem zonasi atau online. Artinya orang tua dapat mendaftar anak secara manual, dengan mendatangi langsung ke sekolah dan membawa semua persyaratan yang telah ditentukan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan pengecekan lapangan dan rapat bersama pihak terkait dalam mendukung percepatan penyelesaian jalan tol Bayung Lincir Tempino. Penyelesaian jalan tol saat ini masih terhambat adanya fasilitas umum seperti pemakaman dan madrasah. Menanggapi permohonan bantuan percepatan pengerjaan jalan tol Bayung Lincir Tempino yang telah diajukan pihak kontraktor, pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan pengecekan lapangan terkait kendala pembebasan lahan yang terhambat adanya fasilitas umum seperti pemakaman dan madrasah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, melalui Dinas PUPR serta Biro Pembangunan, pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan pengecekan lapangan untuk mendapatkan kevalidan data permasalahan pembebasan lahan jalan tol yang ditargetkan dapat beroperasi pada Juli 2024 itu. Setelah seluruh data didapatkan, Pemprov Jambi akan melakukan rapat bersama seluruh pihak untuk merumuskan solusi terbaik terhadap pembebasan lahan itu. Rapat itu nantinya akan melibatkan pihak kontraktor serta pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi, camat, dan kepala desa, termasuk pihak kantor wilayah Kementerian Agama. Hasil pengecekan lapangan dan rapat akan menjadi landasan pengambilan keputusan percepatan pembebasan lahan dan upaya dalam mendukung kelancaran pembangunan jalan tol sepanjang 15,4 km. Sekda Sudirman berharap percepatan penyelesaian pembebasan lahan yang dilakukan dapat memaksimalkan proses pengerjaan fisik jalan tol yang ditargetkan selesai dalam 13 bulan pengerjaan. Publik ya yang mesti harus diselesaikan. Kalau yang lainnya sudah selesai. Ya madrasah itu sama
kuburan itu. Kita harus cari solusi yang terbaik lah agar ini tidak memunculkan masalah ya. Pembangunan jalan tol bisa terlaksana, kemudian kuburan juga madrasah bisa diselesaikan. Jadi komunikasi yang kita bangun sudah disambut baik sama Pemkab Muara Jambi dan juga Kementerian Ya, Agama. ketika pembebasan kan sudah diketahui. Ketika pada saat penetapan lokasi, kemudian pembebasan kan sudah diketahui. Jadi tinggal penyelesaiannya aja untuk ini. Di desa mana letaknya madrasah? Kecamatannya sih Mestong. Iya, Mestong. Kecamatan Mestong. Desanya nanti bisa dicek nanti setelah di lapangan nanti ya. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, selain tengah melakukan proses pembersihan lahan secara keseluruhan, Jalan Tol Bayung Lencir Tempino sudah dalam tahap pengerjaan fisik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sekitar 4% lahan ruas Jalan Tol Betung Tempino belum dibebaskan. Di antaranya adalah lahan sekolah dan makam. Ketua DPRD Provinsi Jambi minta kepada pihak ketiga untuk tetap berkomitmen dalam percepatan penyelesaian ruas tol tersebut. Pembangunan ruas Jalan Tol Betung Tempino Jambi mulai berprogres, khususnya di daerah Morosobapo, Kabupaten Muaro Jambi. Pihak ketiga mulai melakukan pembukaan pada lahan yang akan dilalui jalan tol tersebut. Meski demikian, masih terdapat sekitar 4% lahan yang belum dibebaskan karena adanya gedung sekolah dan makam milik warga. Pihak ketiga diminta tetap komitmen dalam percepatan penyelesaian ruas tol Betung Tempino. Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, saat meninjau langsung pekerjaan jalan tol Betung Tempino. Dewan mendorong agar permasalahan tersebut dapat segera selesai. Pertama, kami melihat sudah ada progresnya. Yang kedua, kita pastikan sebenarnya tidak ada masalah di bawah. Alhamdulillah sudah 96% personel pembebasan lahan sudah selesai. Hanya saja ada 4% yang belum selesai kaitan fasum terutama. Ada kuburan, ada sekolah yang memang kita dorong segera dilakukan percepatan pembebasan itu sendiri. Sehingga tidak menghambat pembangunan ruas jalan tol tersebut. Penyelesaian tol Betung Tempino ditargetkan akan terrealisasi pada pertengahan tahun 2024 mendatang. Diharapkan jalan tol tersebut nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di antaranya guna sukseskan pemilu 2024, pengawas pemilu harus kreatif, atraktif, dan progresif dalam cegah pelanggaran dan sengketa pemilu. Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU melaksanakan pengecekan keaslian ijazah milik bacalek pada pemilu 2024. Verifikasi ulang dilakukan dengan mendatangi instansi pendidikan setiap bacalek. Hasil sementara verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap daftar bacalek yang diserahkan partai politik mayoritas belum memenuhi syarat. Tahapan verifikasi ini menjadi momentum awal bagi publik untuk melihat komitmen bacalek dalam berkontestasi di pemilu. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah mengatakan, untuk memastikan keaslian ijazah, pihaknya akan mendatangi pihak perguruan tinggi jika ditemukan ijazah bacalek yang meragukan. Penjadwalan ke perguruan tinggi akan dilakukan setelah pihak KPU melakukan rapat pleno internal. Ini dikarenakan ada beberapa bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengenyam pendidikan di luar Provinsi Jambi. Selain mengecek keabsahan ijazah, pasca pendaftaran bacalek ke KPU masih banyak data bacalek yang salah. Mulai dari tidak sesuainya nama dan KTP, hingga pelampiran berkas bacalek ke silon dengan tidak tepat. Saat ini, tahapan telah masuk ke verifikasi berkas kembali oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan dilaksanakan hingga 6 Agustus 2023 mendatang. Tunggu hasil pleno lah Pak. Gitu ya. Nanti yang baru merasa diragukan, tetap kami ke kampus ya Pak. Oh itu wajib itu ya? Wajib tuh Pak. Dan itu memang kita ini ya? termin nanti itu Pak. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu 2024 harus berlandaskan pada 3 hal, yakni kreatif, atraktif, dan progresif. Selain itu juga harus melakukan identifikasi kerawanan, salah satunya kerawanan pada tahapan pemilu.
Seluruh jajaran pengawas pemilu dalam melakukan pencegahan harus berlandaskan pada 3 hal. Pertama, pencegahan harus kreatif dan mengikuti perkembangan zaman, karena modus pelanggaran semakin berkembang. Kedua, harus atraktif, artinya melakukan berbagai upaya pencegahan dengan cara-cara menarik minat orang, di antaranya memanfaatkan digitalisasi dan media sosial. Ketiga, harus progresif, yang berarti mempunyai daya maju dan mampu menggerakkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti saat membuka rapat kerja nasional tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu 2024 di salah satu hotel di Kota Jambi pada Jumat malam. Dalam rakornas ini, Loli Suhenti juga mengingatkan bahwa Bawaslu memiliki mandat mengawal proses tahapan pemilu. Artinya, KPU dianggap sukses jika mampu menyelenggarakan pemilu secara teknis dengan semua tahapan sesuai jadwal tanpa ada kendala. Sedangkan kualitas proses dan kualitas hasil pemilu tergantung pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Untuk itu, melalui rakornas ini diharapkan dapat menyatukan cara pandang terkait kerawanan, cara mencegahnya melalui identifikasi kerawanan, dan salah satunya yakni kerawanan tahapan. Oh ya, karena pencegahan itu memang harus terkait dengan situasi kekinian. Situasi hari ini berkembang sangat pesat, misalnya soal potensi politik uang tidak lagi bagi-bagikan. Kalau dulu kan serangan pajar, kalau sekarang kan uang saja sudah sangat bentuknya dompet digital dan lain sebagainya. Termasuk misalnya potensi di dunia maya ya berkenaan dengan pelanggaran kampanye. Sehingga memang Bawaslu dalam konteks hari ini pencegahannya harus menyesuaikan dengan situasi hari ini. Tanpa ada kesesuaian maka dia akan sulit mendidik, mencegah seefektif mungkin situasi yang akan berkembang di 2024. Mungkin komitmen Bawaslu terkait politik uang sendiri gimana, Bu? Kalau politik uang kan memang salah satu amanat undang-undang untuk dicegah oleh Bawaslu ya. Sehingga dalam konteks hari ini juga kita jelas punya aturan dalam Undang-Undang 7 2017. Sehingga tentu saja Bawaslu mengedepankan upaya pencegahan pada seluruh sahabat-sahabat yang akan berkontestasi baik sebagai legislatif maupun sebagai kepala daerah nanti di November 2024. Pembukaan Rakornas Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu tahun 2024 yang digelar selama 3 hari, terhitung sejak 14 hingga 16 Juli 2023 ini, dihadiri oleh anggota KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin, Gubernur Jambi Al-Haris, dan jajaran Forkopimda Provinsi Jambi, serta para peserta Rakornas yang terdiri dari Koordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dari 34 Bawaslu Provinsi dan 514 Bawaslu Kabupaten Kota. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara, abrasi di Desa Kuala Simbur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kian mengancam warga setempat. Panjang abrasi ini diketahui telah mencapai 150 meter. Seperti inilah kondisi terkini pemukiman kampung nelayan di pesisir laut, Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jalan pemukiman hingga jalan sejumlah rumah warga lenyap dimakan abrasi. Terlebih, gempuran ombak di setiap waktunya juga memperburuk kondisi tempat tinggal warga sekitar. Meski warga mengaku resah karena kondisi ini telah berlangsung 10 tahun lamanya atau sejak tahun 2013, kebanyakan warga justru memilih tetap untuk bertahan. Kerusakan ini disebabkan oleh ombak yang menyebabkan abrasi sepanjang 150 meter. Peristiwa ini telah membuat daratan hilang hingga kerusakan fasilitas umum, seperti jerambah di RT 07 Dusun Nelayan dan juga memporak-porandakan beberapa rumah yang berada di pangkal awal abrasi. Sementara itu, Kepala Desa Kuala Simbur, Zuhaifa mengaku telah mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Mengajukan bantuan tanggap darurat dari Dinas Perkim. Ya, sudah kami masukkan berkasnya. Melalui Pak Kasat kemarin minta izin antarkan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini karena jalannya memang sudah begitu parah, sehingga waktu kejadian ada yang meninggal jalan itu sampai diikat kan? Sampai diikat? Ya diikat supaya jangan sampai orang jatuh karena mau ngangkat mayat tadi kan. Jadi pikir mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Kalau mungkin langkah lain selain dari Perkim, dari desa apa mungkin Pak?
kalau memang nantinya dari Perkim tidak ada dari dana desa bisa dibawa ke sana, kami siap bawa ke sana. Karena itu kan dana desa memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat kami juga. Betul. Tercatat terdapat sekitar 25 kepala keluarga yang bertahan bermukim di lokasi ini. Pemerintah desa berharap kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dapat membangun kembali jalan Jerambang yang rusak, ataupun membantu merelokasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi titik rawan longsor, yakni di Kecamatan Senyirang, Kecamatan Pengabuan, dan Kuala Betara. Faktor alam abrasi sungai menjadi penyebab utama terjadinya longsor. Peristiwa tanah longsor di sepanjang bantaran sungai kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti yang terjadi di Kecamatan Senyirang yang merobohkan 9 unit rumah. Kabid Kesiapsiagaan dan Sapras BPBD Tanjung Jabung Barat, MICA mengatakan, meski saat ini curah hujan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak intens, namun antisipasi longsor tetap dilakukan. Pasalnya terdapat 3 kecamatan di Tanjung Jabung Barat yang rawan longsor, karena mayoritas rumah masyarakat dekat dengan bantaran sungai. 3 kecamatan yang menjadi titik rawan longsor yakni Kecamatan Senyirang, Pengabuan, dan Kuala Betara. Khususnya untuk longsor atau abrasi itu ada 3 titik, yaitu di 3 kecamatan. Pertama Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyirang, dan Kecamatan Kuala Betara. Nah, jadi ya kita juga mengimbau kepada masyarakat yang bangunannya di bantaran sungai Pengabuan itu agar berhati-hati, agar melihat apabila terjadi ada rempengan atau retak langsung diberitahukan kepada BPBD maupun instansi kelurahan atau kecamatan. Sementara itu, masih ditemukan warga yang membangun dapur rumah atau tongkat tiang rumah di badan sungai. Kondisi ini sangat membahayakan pemilik bangunan dan membuat rumah roboh saat terjadi pergerakan tanah. Didi Aryadi, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen advertorial akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya dukung integrasi pelayanan kesehatan, Gubernur Jambi letakkan batu pertama pembangunan gedung radioterapi RSUD Raden Matahir. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, untuk mendukung dan mendorong geliat ekonomi digital, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan Gentala Arasi 2023 yang digulirkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris membuka penyelenggaraan Gebiar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi atau Gentala Arasi 2023. Kegiatan ini digulirkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Gubernur mengatakan kegiatan ini sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk memahami dan menggunakan sistem pembayaran digital. Dengan pemanfaatan informasi digital dapat meningkatkan efisiensi maupun memperluas jangkauan pasar, hingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Gubernur menekankan, pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung dan mendorong geliat ekonomi digital yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19. Lonjakan transaksi dalam jaringan yang terjadi sejak pandemi COVID-19 menjadi momentum yang harus dimanfaatkan secara maksimal dalam penyebarluasan informasi terkait literasi digital dan finansial secara menyeluruh. Al-Haris berharap pendampingan yang diberikan kepada masyarakat terkait literasi digital dan finansial dapat mengoptimalkan teknologi digital menjadi peluang bisnis, sehingga selanjutnya masyarakat dapat mandiri dan turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Ini salah satu model kita sekarang ini, sehingga kita berharap memang ada semangat baru dari para pelaku usaha kita untuk mereka kembali memulai usaha-usaha mereka secara aman, nyaman, mudah, kemudian juga terjangkau, ya. Nah, dari semua serba digital. Jadi mereka juga urus izinnya dengan digital, belanja dengan digital, promosi dagangan juga digital, semua digital semuanya, ya. Tinggal kita saja yang kita permudah semuanya, gerakkan semuanya,
Sehingga ini menjadi momen kita bangkit dari pandemi, dan inilah masanya kita kembali bangkit untuk Indonesia yang pulih secara ekonomi kita. Selain ditandai dengan pembelanjaan melalui pembayaran digital QRIS oleh Gubernur Jambi Al-Haris, pembukaan Gentala Arasi 2023 dimulai dengan penyelenggaraan senam Pound Fit yang diikuti oleh jajaran Forkopimda Provinsi Jambi. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memastikan terwujudnya pembangunan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung radioterapi untuk pengobatan kanker di Rumah Sakit Raden Matahir. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung radioterapi untuk pengobatan kanker di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Gubernur mengatakan penyakit kanker merupakan salah satu penyakit risiko tinggi dengan proses pengobatan yang panjang dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk meringankan beban masyarakat dengan mewujudkan pembangunan gedung radioterapi di Rumah Sakit Raden Matahir untuk pengobatan kanker. Langkah ini merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, lengkap dengan pembangunan sumber daya kesehatannya untuk masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan juga selaras dengan misi ketiga pembangunan Provinsi Jambi, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia. Gubernur menambahkan, melalui pembangunan gedung radioterapi yang sudah digulirkan, akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan secara maksimal di daerah. Sehingga selanjutnya dapat meminimalisir rujukan penanganan kesehatan yang harus dilakukan hingga keluar daerah. Kita berharap di akhir tahun selesai dengan baik, pekerjaan yang berkualitas, dan tidak ada masalah-masalah yang menghalangi daripada proses pekerjaannya. Yang kedua, kita selalu mengawasinya. Saya minta juga mengawasinya agar pekerjaan ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak ketiga, oleh konsultan yang mengawasinya, dan semuanya, PPK semuanya. Sehingga kita harus memiliki gedung yang berkualitas, ya, berkualitas, standarnya jelas, karena gedung tidak main-main, ada juga izin dari Bapeten dan sebagainya. Nah, banyak hal lain yang menjadi persyaratannya. Saya kira dengan dukungan kita semua, mudah-mudahan gedung ini bisa berdiri dengan baik dan bisa melayani masyarakat Jambi khususnya untuk radioterapi tentunya. Al-Haris berharap pembangunan gedung radioterapi untuk pengobatan kanker di Raden Matahir dapat selesai tepat waktu. Seluruh pihak diminta untuk mengawasi pelaksanaan pembangunannya agar sesuai dengan konsep perencanaan. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah menjadi pemateri dalam seminar akademik Universitas Terbuka Jambi. Pada seminar tersebut, Bahyuni Deliansyah juga menandatangani MOU kerjasama antara pemerintah Kabupaten Muara Jambi dengan Universitas Jambi. Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah menjadi pemateri pada seminar akademik Universitas Terbuka Jambi pada Jumat kemarin. Mengangkat tema tantangan dan peluang mempersiapkan diri menuju era digital. Bahyuni Deliansyah berharap para alumni dapat menciptakan peluang pekerjaan dan para mahasiswa mampu untuk menjawab tantangan digital. Pada seminar yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jambi ini juga diisi pemateri lainnya, seperti Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Wakil Rektor UT Adi Winata. Setelah penyampaian materi, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Wakil Rektor 3 Universitas Terbuka Adi Winata. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dengan Universitas Terbuka, karena eranya sekarang adalah era digital, dan UT ini salah satu universitas yang memang dari dulu menggunakan era digital, tatap muka, ya kan? Karena kan kayaknya UT ini semacam universitas seleksi spesialis, banyaklah orang yang bekerja, ya kan? Yang tidak mengganggu pekerjaannya, tapi tetap masih bisa melakukan pendidikan di bangku kuliah, bisa melalui tatap muka, bisa melalui online, ya kan? Nah, di Muara Jambi juga begitu. Ada sebagian para karyawan PNS kita yang bekerja di pemerintahan tapi masih juga ingin melanjutkan pendidikan, nah kami persilakan. Ada penganggaran nanti Pak untuk beasiswa untuk mahasiswa? Itu belum ya. Tahapannya MOU dulu, peningkatan sumber daya manusia dulu, baru kita lihat ke depan.
menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dalam hubungan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Universitas Terbuka Jambi. Diharapkan melalui MOU ini dapat membawa kemajuan bagi dunia pendidikan di bumi Sayulun Salimbai, serta di sepucuk Jambi 9 Lurah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, guna mempercepat penurunan angka stunting, Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya mengajak jajaran pejabat dan para pengusaha di bumi Tali Undang Tambal Teliti untuk menjadi bapak asuh anak stunting. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya menggelar rapat koordinasi dan mengukuhkan bapak asuh anak stunting dalam upaya percepatan penurunan stunting di bumi Tali Undang Tambal Teliti tahun 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Depati Payung Bapeda Merangin. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati mengajak TNI Polri, jajaran OPD, dan para pengusaha setempat untuk menjadi bapak asuh bagi anak penderita stunting. Wakil Bupati menjelaskan, program Bapak Asuh Anak Stunting merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen dalam mempercepat penurunan stunting, yang menyasar langsung pada balita stunting, calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga berisiko stunting yang berasal dari keluarga tidak mampu. Agar bahu-membahu bekerja sama kita seluruh lapisan yang ada dalam Kabupaten Merangin ini untuk mengatasi stunting, karena ini merupakan program nasional. Artinya tahun 2024 ini kita Kabupaten Merangin ditargetkan stunting ini dari 14,5 menjadi 9%. Artinya ada 5,5% yang bakal kita turunkan sampai tahun 2024. Makanya kita mengandeng pihak swasta yang ada dalam Kabupaten Merangin tadi total berjumlah 58 ya. Yang bakal menjadi bapak asuh stunting. Terdapat 2 fokus asuhan yang diberikan kepada keluarga berisiko stunting, yakni pemberian makanan tambahan dan bantuan jamban sehat termasuk akses air bersih. Sedangkan asuhan pendamping yakni memberikan komunikasi informasi dan edukasi kepada keluarga berisiko stunting secara kelompok atau intrapersonal. Wakil Bupati mengatakan, kesuksesan program Bapak Asuh Stunting di Kabupaten Merangin ini tentunya tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari sektor swasta, organisasi, pemerintah, jajaran stakeholder, dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan stunting, Wakil Bupati Nilwan Yahya mengukuhkan bapak dan ibu asuh anak stunting di Kabupaten Merangin. Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar di bawah rata-rata bisa berakibat prestasi belajar yang buruk. Untuk itu, Wakil Bupati Nilwan Yahya yang juga sebagai Ketua Tim Penanganan Stunting di Merangin, mengukuhkan bapak dan ibu asuh anak stunting di Kabupaten Merangin. Hal ini sebagai upaya menanggulangi permasalahan stunting di bumi Tali Undang Tambal Teliti. Bapak dan ibu asuh anak stunting yang dilantik, yakni Dandim 0420 Sarkol Letkol Infantri Amaraldo Cornelius melalui Kasdim Mayor Infantri Usman dan Ketua Bayangkari Merangin Polres Merangin Ayu Arinata yang diwakili Bevi Agus Saleh. Pengukuhan ditandai dengan penyematan kain selempang oleh Wakil Bupati dan Ketua TPPKK Merangin Nur Haida Masyuri melalui Ketua Pokja 4 Anggi. Kegiatan pengukuhan ini didasari oleh Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024. Wakil Bupati berharap melalui pengukuhan ini dapat menguatkan sinergi dalam rangka pembangunan daerah. Nah, artinya ke depan Bapak Asuh Stunting yang telah kita launchingkan hari ini tinggal berkoordinasi dengan Sekretariat TPPS Kabupaten Merangin, karena titik-titik yang kasus stunting dari 205 desa, 10 kelurahan, terdiri dari 24 kecamatan, ini sudah ada datanya di sekretariat. Berdasarkan data studi status gizi Indonesia tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Merangin sebesar 14,5%, di mana target tahun 2024 yakni sebesar 9%. Sementara berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, Dinas Kesehatan bulan Februari 2023, balita stunting berjumlah 718 orang. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, kolaborasi TPPS Bungo dengan TPPS Provinsi Jambi, Wakil Bupati buka forum grup discussion, monitoring, dan evaluasi penanganan stunting di setiap kecamatan. Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto, membuka kegiatan forum grup discussion atau FGD, serta monitoring dan evaluasi atau MONEV terkait penanganan stunting di Kabupaten Bungo. Kegiatan kali ini dilakukan di Kecamatan Pelepat Ilir. Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, kegiatan FGD hari ini tim TPPS Kabupaten Bungo berkolaborasi dengan TPPS Provinsi Jambi terkait penanganan stunting di Kabupaten Bungo dengan sasaran TPPS pihak kecamatan, TPPS di setiap dusun, agar anggaran yang telah disahkan dapat terrealisasi dengan tepat sasaran. Pertama, FGD oleh TPPS Provinsi Jambi, yang kedua adalah MONEV dari TPPS Kabupaten. Intinya koordinasi antara TPS Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai dengan desa. Nah, kita terima kasih, tadi cukup banyak masukan dari daturut kita, tapi yang saya lihat hari ini cukup besar komitmen dari pemerintah dusun. Tadi sudah menganggarkan cukup besar anggaran untuk stunting setiap dusun, dusun. Tentu kita harap semua itu bisa tepat sasaran. Dan saya yakin dengan tekad kita bersama, koordinasi yang baik, dan juga kegiatan itu terus kita kerjakan, maka angka kita juga kita harapkan menurun. Jadi kita sekarang setiap tingkatan TPPS terus kita bergerak koordinasi, dan kami mengharapkan betul di tingkat dusun lebih efektif lagi kegiatan mereka dan juga terdokumentasi dengan baik, sehingga camat kemudian juga Daturio betul-betul punya data yang fix, yang valid tentang keluarga berstunting juga anak stunting. Itu yang perlu diintervensi. Sementara itu, pada kegiatan ini juga dilakukan pemberian bantuan ikan kepada keluarga penerima manfaat bagi keluarga stunting dari Dinas Perikanan dan Peternakan Bungo yang diserahkan oleh Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto. Kegiatan FGD dan MONEV penanganan stunting tersebut dihadiri seluruh camat se-Kabupaten Bungo, para Datuk Rio atau Kades se-Kecamatan Pelepat Ilir. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi siap membangun gedung radioterapi center. Hal tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi siap menambah fasilitas pelayanan untuk masyarakat. Salah satunya Gedung Radioterapi Center RSUD Raden Matahir Jambi. Radioterapi Center merupakan layanan terpadu untuk deteksi dini hingga penyembuhan kanker pada pasien. Sehingga dengan adanya Gedung Radioterapi Center ini akan meningkatkan kualitas layanan di RSUD Raden Matahir Jambi. Pembangunan Gedung Radioterapi Center di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris berharap dengan tersedianya Radioterapi Center di RSUD Raden Matahir Jambi dapat mempermudah pengobatan masyarakat melalui Radioterapi Center. Kini RSUD Raden Matahir Jambi menjadi barometer dari rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi. Radioterapi Center di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Saya terima kasih banyak dengan para direktur dan jajaran, para dokter spesialis dan jajarannya, di mana dengan kerjasamanya pada hari ini bisa kerjakan pertamanya. Kita berharap di akhir tahun selesai dengan baik, pekerjaan yang berkualitas, dan tidak ada masalah-masalah yang menghalangi daripada proses pekerjaannya. Yang kedua, kita sama-sama mengawasinya. Saya minta juga media mengawasinya agar pekerjaan ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak ketiga, oleh konsultan yang mengawasinya, dan semuanya, PPK semuanya. Sehingga kita harus memiliki gedung yang berkualitas. Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Herlambang juga berharap pembangunan Gedung Radioterapi Center yang menggunakan anggaran sebesar 16 miliar rupiah ini dapat selesai dengan tepat waktu. Tim ya, kalau dokternya sudah ada, nanti timnya kan banyak tuh, nanti dalam proses artinya dia sudah ada. Ya, makanya juga kita berani ya dengan PORI ya, artinya dengan Perkumpulan Radioterapi Indonesia. Anggaran yang target kesiapan ini berapa lama Pak? Insya Allah rampungnya ini Pak dalam tahun inilah. November anggaran Pak berapa Pak? Anggaran untuk bangun ini 16 M ya. 16 M. Gedungnya 16 M. Alatnya nanti setelah gedung itu bersamaan dia masuk, dia sekitar 57 M.
Alat-alatnya didatangkan dari mana nanti rencana? Nah ini dia khusus alatnya itu dari Jerman. Jadi kita pakai alat yang betul-betul dan sudah dilakukan konsolidasi dan di Kementerian Kesehatan. Tidak hanya membangun gedung radioterapi center, RSUD Raden Matar Jambi juga telah menyiapkan 2 dokter spesialis radioterapi, sehingga dapat menunjang sumber daya manusia di radioterapi. Rumah sakit itu sudah bekerjasama dengan Polri, ya, persatuan daripada radioterapi. Itu kita sudah menyiapkan ada dua dokter, ya, 2 dokter spesialis yang radioterapi, yang itu nantinya kita datangkan dari Jakarta. Kita kerjasama sama dokternya dan dengan Polri, ya. Kemudian juga perawatnya kita juga sudah menyediakan karena perawat yang radioterapi dengan yang lain itu punya spesifikasi khusus. Kita sudah siapkan sekitar 8 perawat yang untuk di radioterapi. Artinya sudah siap untuk dioperasikan kan nanti Bang jika sudah berdiri Bang? Insya Allah kita sudah siap secara SDM, secara peralatan semuanya kita sudah siap untuk daripada pelaksanaan kegiatan daripada banker radioterapi ini. Gubernur Jambi Al-Haris berharap pihak ketiga dapat serius untuk membangun gedung radioterapi center, serta diperlukan pengawasan bersama instansi terkait agar pembangunan gedung berjalan dengan maksimal. Joko TVRI Jambi melaporkan. Karena alasan kesehatan, 2 orang jemaah haji kloter 19 lakukan tanazul yakni pulang lebih awal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Liputan Haji usai jeda. Tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, Anda bergabung bersama kami di Liputan Haji. Karena alasan kesehatan, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi mengkonfirmasi terdapat 2 orang jemaah haji asal kelompok terbang 19 yang melakukan tanazul yakni pulang lebih awal bersama kloter 17. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mengkonfirmasi terdapat 2 orang jemaah haji asal kelompok terbang 19 yang pulang lebih awal atau melakukan proses tanazul. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, tanazul jemaah asal kloter 19 itu dilakukan untuk mengikuti proses pemulangan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 17. Berdasarkan informasi yang diterima pihak Kanwil Kemenak, 2 orang jemaah asal kloter 19 ini melakukan tanazul karena alasan kesehatan. Para jemaah tersebut melakukan permohonan tanazul yang kemudian dikonfirmasi oleh petugas haji Arab Saudi untuk pulang ke tanah air lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Wahyudi menekankan proses tanazul yang dilakukan oleh 2 orang jemaah haji dari kloter 19 ini sudah pasti dan akan mengikuti proses pemulangan bersama jemaah dari kloter 17 yang dijadwalkan mulai berangkat pada tanggal 16 Juli mendatang. Wahyudi berharap jika nantinya ada penambahan permohonan tanazul hanya dilakukan jemaah untuk berpindah ke kloter dalam Provinsi Jambi. Masukan tersebut diberikan agar proses pemulangan jemaah tetap dilayani hingga sampai ke daerah. Di kloter 17, jumlah 373 berangkat, meninggal 1, 372 ditambah tanazul 2 orang menjadi 374. Proses tanazul ini karena alasan apa Pak ya? Nah, proses tanazul umumnya karena alasan kesehatan. Jadi karena alasan kesehatan, kita berharap kalaupun ada jamaah yang tanazul itu adalah tanazul antar kabupaten saja, jangan antar provinsi. Karena ini sudah tanggal 13. Mudah-mudahan semuanya, kalaupun ada proses tanazul itu tanazul antara kabupaten dalam Provinsi Jambi. Tapi sudah fix yang akan tanazul 2 orang itu Pak? Kalau informasi yang kita dapat dari Ketua Kloter sudah, bahkan sudah disampaikan kepada kita komposisinya, hanya saja namanya nanti akan kita cek kembali. Jadi jumlah Kloter 17 kembali 374. Ikut ke Kloter 17 yang tanazul. Dari kabupaten mana Pak kabarnya?
Berdasarkan jadwal yang sudah disusun Kementerian Agama, Kloter 17 akan tiba di embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada tanggal 17 Juli sore untuk selanjutnya mengikuti proses pelepasan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, beralih ke informasi lainnya, permasalahan stunting di Kabupaten Batanghari masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Batanghari. Wakil Bupati pun meminta petugas atau tim penanganan stunting bekerja lebih maksimal. Kabupaten Batanghari merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang mengalami peningkatan angka kasus stunting, yakni sebesar 1,8% dari 25,5% menjadi 26%. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengatakan, proses pelaksanaan penanganan stunting telah berjalan, namun upaya tersebut dinilai belum efektif, sehingga petugas ataupun tim diminta bekerja lebih maksimal dalam penanganan tersebut. Selain sosialisasi, sejumlah bantuan makanan juga telah disalurkan kepada masyarakat yang anggota keluarganya terkena stunting. Kita saat ini lagi memvalidasi terhadap data PPKM maupun SSGI. Ya. Nah, kita validasi semua data anak-anak maupun yang akan melahirkan maupun pasca melahirkan di Kabupaten Batanghari. Tentu memang rencana kita depan lebih aktif lagi yang kemarin di dalam hal. Wakil Bupati menambahkan, keterbatasan anggaran dalam penanganan kasus stunting menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah hingga saat ini. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Untuk menjaga stabilitas pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar pasar murah di halaman kantor TVRI Jambi. Guna menekan laju inflasi di Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi gelar bazar murah di halaman TVRI Jambi pada Jumat pagi. Kabid Distribusi dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Jabal Nur mengatakan, gerakan pasar murah ini merupakan program nasional untuk mengendalikan laju inflasi di daerah. Pelaksanaan pasar murah menyediakan berbagai bahan pangan pokok, mulai dari beras, telur, cabai, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging beku, dan bahan pokok lainnya. Jabal Nur menambahkan, pelaksanaan pasar murah akan dilanjutkan di Kota Sungai Penuh dan Sungai Gelam, yakni tanggal 16 dan 18 Juli mendatang. Di toko-toko retail yang berdampak kepada daya beli masyarakat. Jadi gerakan pangan murah ini adalah merupakan gerakan yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi se-Indonesia dan pemerintah kabupaten kota. Salah seorang pembeli, Winarsi, mengatakan, pasar murah sangat membantu karena harga yang lebih murah dan terjangkau bila dibandingkan di pasar tradisional. Lebih murah, Pak, daripada yang di pasar. Sini lebih terjangkau. Lebih sering-sering di pasar murah di sini, jadi dekat sama warga. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini, saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.